A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, wa yuqimus sholata hunafa, dengan hanif ikhlas mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah, yaitu kafir, ahli kitab, dan musyrikin. Walaupun musyrikin, ada majusi, ada sobiin, ada orang-orang yang menyembah patung berhala, Yahudi, Nasoro, itu semuanya. Semua diperintah untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah sebagai Kholiknya, walaupun mereka musyrik, tapi Kholiknya adalah Allah. Walaupun mereka kufur, tapi Kholiknya Allah. Tidak ada seorang manusia pun kecuali Kholiknya Allah. Itu diseru semuanya. Marilah untuk beribadah kepada Allah. Rasul menyuruh Yahudi dan Nasoro, marilah ila kalimatin sawa, kepada kalimah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Rasul juga diperintah oleh Allah, katakan Muhammad, lilladzina utul kitabah, kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi Nasara, walladzina asraku, dan orang-orang musyrik semua. Marilah masuk ke dalam Islam. Ada yang masuk Islam, pengakuannya mantan istri pendeta, lalu masuk Islam. Dan sudah ada beberapa orang. Saya jelaskan, Islam itu kan dari kata selamat. Selamat itu bahasa Arab. Salaman, salamatan itu bahasa Arab. Dan kaura kadina pun jadi salamatan, nah itu. Dari salam itu keselamatan. Seperti Nabi bersabda, aslim, masuk Islamlah, taslam, kamu akan selamat. Begitu. Jadi Islam itu maknanya dakhala bisalam, masuk ke dalam keselamatan. Pertama, selamat akidahnya. Itu kan yang benar itu tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lain kan tidak ada. Walaupun dianggap ada. Tidak ada walaupun dianggap ada. Itu kan. Ini satu kekeliruan. Yang tidak ada dianggap
ada. Lalu disembah lagi. Lalu diadakanlah acara-acara lagi yang lainnya. Makin jauh kesesatan itu. Maka diajak marilah bersama-sama kepada kebenaran itu. Begitu juga Yahudi dan Nasara diajak karena sudah menyimpang, menyatakan Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah bersama-sama. Begitu. Jadi semuanya yang diperintah ini, wa ma umiru illa liya'budullah, beribadah kepada Allah, yaitu secara umum tunduk patuh kepada segala aturan Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyiapkan pahalanya, nggak ada lagi. Begitu. Bukan sekadar dalam salat saja. Kemudian orang-orang Yahudi Nasara juga mereka menetapkan hukum, dicampur adukan. Orang musyrikin juga ada hukum. Tidak ada manusia yang tanpa hukum. Ada manusia, ada hukum. Hukum adalah yang kita artikan sederhana aturan gitu ya lah. Malaya mengaya jama ya aturan. Sama aturan anak rek tradisi. Aturan dari kebiasaan yang ada. Aturan itu muncul gitu bukan hasil berpikir. Itu ada. Kade tongkal luar puting bisi dirabu kelong, itu kan aturan itu. Bisi dibawa ku hantu, ya bukan Tuhan kan. Nah begitu. Ada aturan mereka itu. Dalam pernikahan ada, tapi berdasarkan tradisi yang muncul. Nah begitu. Itu aturan-aturan. Jadi aturan itu ada yang lahir dari adat, tapi ada adatnya bagi dua. Adat dalam arti sesuatu yang berlanjut, kebiasaan yang sudah ada sebelum manusia ada. Contohnya hukum adat ini, es dingin itu adat dan wajib menurut adat. Apa cenah badai air jeruk hangat, hangatnya sok tong diesan. Nah gitu. Api membakar. Ketika Ibrahim dibakar, hukum adat ini berlangsung. Buktinya kayu bakar habis. Jadi hukum adat berlangsung. Tapi Ibrahim tidak terbakar, disebut khariqul adat. Luar biasa gitu, luar adat. Dan adat nama membakar. Ini tidak terbakar, disebut khariqul adat, luar biasa gitu. Nah, luar biasa di sini adalah mukjizat. Begitu. Ibrahimnya nggak apa-apa. Yang begitu. Dulu enuka dulu baca ayatnya tadi. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Lain kebacaan ke nukaduru atau lain gitu. Akidah tauhid jika Allah menghendaki biiznillah
Walaupun api itu menurut hukum adatnya membakar, tapi jika Allah tidak izinkan, tidak bisa, karena api adalah makhluk Allah. Nah gitu, cara dipakai bacaan kaduru kemana wae. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kaduru ngaranna Abdul. Marupa tahayul poet tuh. Gitu lah. Nah gitu. Kemudian dari adat yang berkembang sekarang, kalau tadi adat yang dimaksud adalah alam yang berkelanjutan, es dingin, api membakar, angin berjalan ke tempat yang kosong, air berjalan ke bawah pada yang lebih rendah, itu kan hukum adat yang berjalan. Ini kan bisa diubah. Ini mah caite jadi kaluhur bisa, kan? Nah gitu. Nah, ini sekarang ada adat yang berjalan berdasarkan kebiasaan perilaku manusia. Itu jadi hukum. Jadi hukum. Kalau berangkat ke Kampung Naga ayah aturan, tapi itu mah dari adat lahirnya. Begitu juga di daerah-daerah sekarang masih ada. Nah, itu hukum. Kemudian ada hukum yang berdasarkan wahyu, seperti Taurat, Injil. Kalau musyrikin mah berdasarkan kebiasaan yang berlaku dari tahayul. Jika diurang malam Selasa, malam Jumat, diadakan sesajen, itu kan adat, tapi tidak bisa dimengerti oleh akal dan agama, tidak ada lagi. Nah itu tahayul namanya. Sampai sekarang pengaruhnya masih ada. Malam Jumat yang malam Ahad sok keluar puting beda perasaan. Naon itu? Naon biasa we. Hari malam Jumat mikeun. Hari malam Ahad henteu basarua atuh. Nah itu kan tahayul berarti masih ada. Kang bodoh nama ngaliwat ka kuburan sieun kunaon? Juri gitu aya, nah itu tahayulnya. Al jurigun karena Quran nggak ada. Lalu takut oleh yang sudah mati, pan bodoh pisan disengsirikeun kuno di jero kubur oge. Kudu nama kuring musieun, kuring mah tinggal tulang, aneh nama lengkap kene. Nah jadi orang musieunnya, padahal mah tinggal tulang. Tuluy mawacai kena kening kerja. Kan itu mah beuteungna geus eueuh. Bahanna ge geus eueuh pan dina jero kubur teh kesata cai teh. Oh, udah. Dasar tahayul bodoh. Tuluy ngawurkeun kemang keur saha? Kan itu mah irungna ge geus eueuh. Satu. Sok. Nah, itulah. Makanya sekarang hadir untuk membersihkanlah jiwa manusia, pikiran dari tahayul itu. Marilah kepada Allah. Ya, begitu kepada tauhid. Bukan seringkali terjadi begitu ya. Kemudian ahli kitab, hukum yang berjalan bukan berdasarkan adat tradisi, tapi dari Allah. Cuma diubah gitu. Ada tahrif, mengubah isi Taurat, mengubah isi Injil, sudah dinyatakan kufur. Datanglah Rasulullah diajak semua, mari. Nah, kemudian ada hukum dari Allah ini yang berbeda antara akad dengan ahli kitab dan musyrikin. Contohnya pernikahan. Muslim boleh nikah kepada wanita Yahudi dan Nasoro Kristen, boleh. Tapi ini siasat.
supaya perempuan itu menjadi muslimat dan anak yang lahir dari perempuan itu muslim, begitu. Nah, ini digunakan pola ini oleh Kristen di Bali. Mereka menikahi perempuan-perempuan muslim, bawa ke gereja, gitu. Ini terbalik. Nikah kepada perempuan Kristen sah, sampai punya anak. Rumah tangga teh runtut raut, cek panon jelema. Pai Jumaah istrinya menyiapkan segala keperluan suami Jumaah. Pai Ahad suaminya nganter pemajikan ke gereja. Ini pemimpin yang tidak berhasil. Itu kan begitu ketat, sekarang diperlonggar lagi oleh jaringan Islam liberal itu. Satu, kerudung jilbab itu budaya Arab, itu wajib. Tinggal di tokoh-tokoh nanti ditarik. Budakna pemajikan anak itu kan. Kedua, sekat nikah nggak ada. Gaya agama itu bebas. Itu makan terbelakang, bukan kemajuan. Aina bebas we. Nah di situ nanti cenderung juga kebebasan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu kan di belakangnya Yahudi, Nasoro itu. Dua itu hukum. Jadi nikah tidak ada batas, tidak ada penghalang. Baik kafir, muslim, Yahudi bebas. Nah gitu. Yang ketiga waris. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sama kan sudah maju. Itu mah dulu katanya. Sekarang perempuan juga kan sudah maju. Sekarang zamannya Eman Sulaiman. Nah, itu. Ini tiga syariat. Bayangkan nanti akan merembet lagi. Di zaman Abu Bakar ada yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal Abu Bakar melembut. Kata Abu Bakar perangi. Umar juga kaget, kok begitu? Kan mereka muslim. Kata Abu Bakar, aku bukan mau memerangi yang tidak membayar zakat, tapi aku perangi orang yang tidak mengakui hukum zakat. Beda. Orang tidak sholat durhaka, tapi tidak mengakui hukum sholat, kafir itu. Bapak ibu untuk zakat durhaka, tapi tidak jadi kafir. Tapi kalau bapak ibu tidak mengakui hukum zakat, kafir itu. Ini di Indonesia kan sudah ada, terus berlangsung sekarang. Nah itulah. Jadi di zaman Abu Bakar satu syariat saja diperangi, di kita sudah ada 3. Nah itu aja catatan. Nah kita kembali, marilah kita ajak justru ke sini, bukan kita dibawa ke sana. Ya, nya cenah beda agama, tapi hari rumah tangga mah sae cenah itu mimitina teh. Sae kakolot meuni hikmah teureun barang bere kakolot teh wabil walidaini. Sama ayat eta pan Kristen. Pan ayat eta ke muslim atuh. Menisai kakolot ari ka Allah ngalawan bedegong. Ngahina deh, menyakitkan itu bahwa Allah punya anak. Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, itu menyakitkan bagi Allah. Ari kakolot ada, ari ka Allah udah campelah. Nah itu ukuran hakiki ya. Nah gitulah. Diajak semua, marilah. Udah. Yang ahlul kitab sudah. Jika ahlul kitab itu jujur, Yahudi, Kristen jujur karena Taurat. Nah
jujur karena Injilnya, lalu masuk Islam. Pahalanya dua. Pahala ketika berpegang kepada Taurat yang asli, yang benar. Pahala ketika berpegang pada Injil yang benar, lalu masuk Islam. Dua itu pahalanya. Di zaman Rasulullah, kalau Yahudi sedikit. Nah, kalau dari Nasrani agak banyak. Begitu. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Rasulullah justru musyrikin. Yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah api, menyembah patung berhala. Ini yang banyak masuk Islam. Padahal mestinya Yahudi dan Nasara karena kitabnya dari Allah yang dirubah mestinya. Tapi dari situ nih berdegong Israel, ya Israel, berdegong tenang terikut sama gitu. Nabi saja dibunuh, nah itu, udahlah. Walaupun latar belakang Yahudi, mari. Latar belakang Nasrani, ayo. Latar belakang musyrik, sudah, yang sudah tinggalkan. Allah Maha Sayang kepada yang mau bertobat, terbuka untuk semua. Dan yang sudahlah terlewat. Nah, bisa diulang lagi, ikuti saja petunjuk Allah. Ya. Yahudi, ulama yang tadinya menentang masuk Islam jadi ahli surga. Di Nasara, dari musyrik semua gitu. Ini saya itu ya melihat, memperhatikannya ada yang sholat biasa berjamaah, wudu kan pangbasuhnya wudu tuh basuh. Yang anehnya teh menteri sholat maghrib berjamaah, sholat deui 3 rakaat. Sholat naon gitu, aya deui. Berjamaah sholat isya selesai, sholat 4 rakaat. Begitu tiap sholat subuh, maghrib, naon gitu. Eger tuh, insaf daik sholat, yang badag. Nah, saya panggil setelah sholat isya, Pak, saya orang ngobrol lah. Enak cen pajengan, nah itu kasih muridnya bentuk pajengan. Nah. Saya ceng tiku abdi diperhatikan, Bapak menuduh pambasuhna. Yang lamun sholat, ceng sholat naon, Pak, sholat sunat naon. Cenari ajengan pan itu terasa sholat sembaretok. Tuh nanyakeun itu benar nanyakeun cenah ari sholatna teu dipigawe cenah kumaha nu katukang. Ceuk eta ajengan gantian ku sholat deui. Jadi sholatnya 2 kali, sholat maghrib nu ayeuna, jeung maghrib nu bareto. Nah, pan itu kan terus nggak sholat. Paingan wuduna ge pangbasuhna 2 kali wuduna. Wah, paingan. Ya saya itu pelan nyarita teh dahariwang jambung badag di. Ya, jeung teu pantah ieu Qur'anna ieu ceuk Allah ceuk Nabi tos we matos mah. Nah, ulang habok teh ngubin. Ya jangan teh mana nu balik cenah. Asih beri ge payunan. Malam Jumaah diantar ku ketua RW. Datang ke imam, budal pertanyaan. Kenapa ke jam 11 putih? Beres. Wih, injing-injing datang deh. Pajengan jimat geus dipicin kabeh. Saboboko dia teh. Buntut kuda wae aya. Picin kabeh doraka sada musyrik. Geus pajengan mau salat 2 kali. Mau wudu 2 kali. Nah, tidinya oh iya. Kalau saya sudah, ini mau kembali. Nah, saya kalau bertemu ini almarhum sok didongengkeun pengajian cing teh. Halus teh contoh gitu. Ah, pajangan pek wae lah gitu. Mal ngambek ngetos maot ini mah. Keur hirup ge atoh we da bebeja heula. Mangambek nak kan jadi besan, besan jengguing. Terus jadi besan di milu ngawal gitu tadi.
Jadi kita arahkan, kita masuk, kita luruskan. Karena ada yang semangat masuk Islam. Dari Yahudi, dari Nasrani, sekarang banyak tuh. Biarlah nggak tahu apa benar atau tidak, tapi masuk Islam. Kemudian dari yang musyrikin atau yang muslim tapi cara salat sudah mulai masuk. Kalau ini tidak dituntun, kasihan mereka. Sudah ada semangat untuk kembali kepada kemurnian, tetapi justru malah diberi petunjuk-petunjuk nu lain ti Allah. Ada tawajuh, ditawajuhan. Budak anu lahir jadi tawajuhan. Mun di Kristen mah baptis. Yahudi gaya. Dimanian tuh dibacakan bacaan-bacaan, dikir, doa segala macam lah. Apa ada dari Quran Sunnah? Tidak ada. Tidak ada. Masuk Islam ya masuk Islam saja. Dan harus mandi. Kenapa? Kan punya hadas. Nanti kan salah. Mata kudu mandi ya, nah orang kafir mah karena hadas kecil dan besar kan ada. Walaupun mandi kan mereka tidak berniat bersuci. Nah, makanya mandinya bukan sebab masuk Islam. Masuk Islam tidak wajib mandi karena mandi ini kaitan nanti dengan sholat. Nah, di situ boleh dibacakan. Lila geus baca tanah ieu mah bacaan ieu sakieu hargana, bacaan ieu ta eta makin kacau. Nah, itulah ya, kita ajak. Nah, malah ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Inilah, mari beribadah kepada Allah. Ya, mukhlisina lahuddin. Nah, ini ya makanya kita tampil membentuk BMC, Bina Mu'alaf Center, karena sudah masuk ternyata bukan yang sebenarnya ibadah itu banyak itu. Malah ada yang jadi mubaligh tarawih tapi kena bid'ah nawi gede itu kan kasihan juga. Jadi mereka lepas dari Nasraninya, dari Yahudinya, dari musyrikinnya, masuk ke dalam bid'ah lagi. Nah, itu ini kan ya diantaranya tugas kita juga untuk membimbing. Marilah wa ma umiru, dan tidaklah diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada mukhlisina lahuddin. Itu yang mesti digaris bawah. Ibadahnya itu dengan murni gitu aja lah. Memurnikan ketaatan. Nah, bagaimana yang dimaksud memurnikan ketaatan mukhlisina lahuddin? Jangan diatur oleh pikiran, mah benar. Allah mengutus Rasul untuk menuntun dalam pelaksanaan ibadah ini. Dari kepikiran mah beres. Kenapa Rasul diutusnya untuk menuntun ini? Bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan murni ini? Rasul diutus. Makanya jika ibadah beda dengan Rasul, bukan itu yang dimaksud. Keluar dari syirik, tahayul, masuk Islam dengan cara ibadah dari tahayul juga. Itu kan kayak saya pikiran tahayul sama. Allahu Akbar. Nah itu. Nah, pandi dia pedang. Pangker perang mana ini mantu. Ini mah bom. Udah saya kembali dari Rasul ke kan perang. Rasul ke perang leungeunna di dieu. Gitu. Nah, alasan pikiran. Kedua, kapan setan teh asup nanti dia ditutup, begitu maksudnya. Tutup dia setan. Nya nu di luar, geus di jero kan bisa keluar. Tahayul lah. Nah, jadi memurnikan ibadah bagaimana?
Mau bisa aku pikiran mah. Kan mereka juga tahayul, akibatnya acak-acakan. Makanya diutus Rasul. Tak ini ibadah teh salat ini contohnya gitu. Dari kumakurin mah tuh lain ge Islamnya. Saru aja ngerti heula. Ngaran we Islam tapi prakteknya sama dengan yang lama begitu. Tong umah urang. Jeung takbir dengan katengan kaluhur. Naon? Bulan Agustus. Sok aya deui anu sakieu teh. Anu ka dieu ai Rasul sakieu Rasul mah hadwa man kibaihi. Ieu meni sakieu. Ari ngangkat beas 25 kilo bisa ari setik deui terpi. Aduh, Pak. Rebah. Mukhlisina lah udahlah. Pikiran tong ngilu. Ada terasa atuh ari ngilu mah tos itu kudu make Rasul masing-masing itu. Begitu. Nah itu. Jadi ada yang sebut salah. Ini juga bertahap. Tidak sekaligus. Nah, setelah Rasul contohkan baru sahabat tahu ini salah. Kemudian Rasul menyatakan sallu kama ra'aitumuni, salatlah kamu sebagaimana kamu tahu. Sahabat tahunya melalui penglihatan langsung dan kita tahunya melalui keterangan-keterangan. Nah, keterangan itu kita banding. Ya, makanya ada sahih, ada doi, karena ya keterangan yang datang macam-macam. Ratusan ribu kan. Kita pilih gitu. Taharorea milih eta teh kudu apa gitu. Mata geus we nu geunah mah dhaif hadis beres eta kudu naliti eta mah. Sakitu pabaliut kacau teh. Alah aya hadis palsu pikagenaheun. Nadru wajhil jamili ibadah. Bayangkeun memandang wajah cantik itu ibadah. Dicari kese omong deui. Waduh, berkiruk sak aduh. Masa tuntunan agama seperti itu? Nah, gitulah. Marilah kepada kalimah yang sama kita ajak bersama, lalu kita tuntun mereka berdasarkan tuntunan dari Allah. Kemudian kita laksanakan aturan hukum Allah ini dengan contohnya Rasulullah. Keun bae teh contohan ge halus teh eta pikiran teh goreng pisan. Keun bae teh dicontohan ge halus, kumaha teh? Itu pikiran tah mah. Pan memeh datang Rasulullah ge saya pikiran mah. Ya. Paham ya? Sebelum Muhammad diutus geus aya ibadah cek pikiran cek rasa geus jalan itu. Kemudian hadir Rasul untuk menuntun. Muncul pikiran keun bae teh dicontohan ku Rasul oge da halus. Itu balik deui meureun. Nah, gitu. Keun bae teh dina Quran sunnahna oge da halus. Ayeuna teh rame di karar itu. Kamu ditanya ari contoh halus Rasul. Mun beda jeung Rasul berarti beda jeung nu halus. Ari beda jeung nu halus dililir we umat teh. Nah, itu sekarang makin banyak lagi. Marilah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin hunafa, lepas dari syirik Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, malaikat banatullah, lepas semua. Dari Tuhan-Tuhan juga, Lata, Uzza semua lepaskan. Kenapa? Ibadahnya banyak, ada yang melalui tarian, nyanyian, macam-macam. Nah, inilah yang disebut salat ini. Nah, begitu. Ibadah yang paling besar dulu, badaniyah. Kemudian ibadah maliyah, karena mereka juga suka menyembeli unta. Rereongan,
Beli onta, pencit. Ngan mungkin ngabagikan saha diundi. Ternyata undian saya yang menang. Jadi atas nama saya bagikan. Tapi atas nama saya. Padahal itu dari undian. Itu jahiliyah dulu. Jadi ayah sodakoh nama itu. Mencit onta, pamana ku 10 orang, meuli. Pencit, ngan ieu atas nama saha ngabagikeun diundi. Ternyata yang keluar undian saya bagikeun we atas nama saya we, kan saya yang menang undiannya juga. Ini diubah, diluruskan dengan kurban, udhiyah. Diluruskan dengan hadyu, diluruskan dengan akikah. Lahir anak, sembelih kambing di hari ke-7. Hari ke-7. 14, 21 hadisnya ada doang. Itu masih ada juga yang bertanya, kumalamun disembelihnya hari ke-14. Saya jawab hari ke-8 saja, bukan hari ke-7. Nah gitu, kembali ke hati. Iya. Coba cara poe ke-14, poe ke-2 hiji poe ke-8 wae, lain poe ke-7. Udah ini kan sudah. Mau kembali lagi pada tradisi adat segala macam udah dibereskeun gitu. Ayeuna dikembalikan deh, ya. Sampai di sini aja lah, ya. Mudah-mudahan ini jadi pegangan. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu ngaji dulu. Wacana pilpres nanya ke nanapi 2 poin. Ngarang dia dengan 2 poin. Oh, lihat ayeuna di bagian naon gitu. Tuh ribut diskusi. Oh, meni pada ambek hari ente rek jadi naon gitu. Luka itu namanya sok ngaji we heula. Iya, gitu ya. Dan saya sering mengingatkan bahwa kepentingan jamiah, kepentingan abadi. Sementara pilpres hanya sementara. Kepentingan abadi jangan dirusak dengan kepentingan yang sementara. Itu beda pilihan, bangun, itu kan baik, ributin. Istri saya memilih itu, apa itu udah sementara. Tapi yang abadinya adalah suami istri. Kade. Mereka jadi pegat suami istri. Abadinya adalah jamiah. Kenapa? Jadi rusak jamiah ini yang saya khawatirkan. Saya beri saja catat. Nama kita itu mun batur milik nomor 2, ya nomor 1, ya nomor 3. Eta keunah bijela di mana? Lah sok pikir-pikir era salah begitu mah. Sudah sementara ya. Ya nantilah darat, makanya udah ngaji we lah. Ya sampai di sini aja dulu.